merambah dalam dunia. Apa itu wis jidi? Orang ngerti toh yang mbok dol ning lowaan ya ae mau. Wah, godol kucing nah iki. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bersama Om Dika di sini di channel Ungu Store. Ya seperti biasa bagi yang belum subscribe maupun like, kami mohon kerelaannya untuk like dan subscribe demi berkembangnya channel kami agar kami tetap semangat nge-reviewin barang-barang produk IT hardware, networking maupun smart home. Halo, gimana kabarnya sobat Ungu Store di sana? Semoga selalu sehat, rezekinya lancar dan damai lahir batin ya. Oke, di dalam video kali ini kita bakal nge-reviewin salah satu LED yang ukurannya gede banget. Di belakang saya ini, di belakang saya ada gambar ya, video kembaran saya, bisa dicek. Itu yang akan kita review di video kali ini. Ya, ini dia produk yang akan kita review dari SPC apa SPC. Ya, ini dia produk di belakang saya ini dari SPC ST43, bukan ST12 ya. Ya, dengan ukuran yang segede gini, itu SPC mulai merambah dalam dunia. Apa itu wis jidi? Orang ngerti toh yang mbok dol ning lowaan ya ae mau. Wah, godol kucing nah iki. Ya, agan-agan, sorry tadi ada interupsi. Agan-agan semua sobat Ungu Store, barangkali selama ini kalau dengar kata SPC itu lebih sering berkaitan dengan webcam, kabel, casing, dan CCTV ya. Seri kali ini kita bakal nge-reviewin salah satu produk Smart TV yang sekarang lagi in banget dicari banyak orang. Makanya di seri kali ini, kalau kemarin kita ngebahas brand lainnya, kalau sekarang di SPC ini kita juga bakal nge-review salah satu produk unggulan dari SPC, yaitu ST43, di mana sekarang ini untuk TV analog itu sudah hampir dikatakan musnah gitu ya, kecuali mungkin TVRI tetap ada kali ya. Nah, kebetulan produk yang kali ini kita review itu kita dapat produk baru. Ini kurang lebih diluncurkan bulan Maret 2022. Untuk seri ini barengan peluncurannya dengan ST32 dan ST50. Untuk SPC seri ST43 ini cukup banyak peminat dari segi harganya, ukurannya dan lain sebagainya. Tetapi dari 3 seri yang sudah saya sebutkan tadi, seri ST43, 32 dan 50, itu yang paling banyak peminatnya ini memang di seri ST43. Kenapa demikian? Kalau untuk seri 43 ini, untuk di living room, area keluarga dalam sebuah ruangan, mungkin minimal 3x3 itu sudah fit ya. Tapi kalau untuk yang 32 itu sudah kerasa kurang gede kalau dinikmati bareng-bareng sama keluarga. Kalau mau yang lebih gedean lagi ada yang ST50. Untuk Smart TV ini itu sudah dibekali dengan TV digital dan harganya pun berani bersaing, apalagi dengan brand-brand mie ayam, Lege, Sungsang dan lain sebagainya. Itu SPC ST43 ini berani bersaing banget. Kita langsung buktikan aja, kita langsung cek mulai dari spesifikasi, fitur yang ditawarkan dan sampai kelebihan kekurangannya kayak apa. Oke, kita langsung mulai proses unboxing. Sudah di unboxing kameramen saya. Rajin dia. Ya sudah saya unboxing, ternyata di dalamnya itu ada satu ekor device daripada TV-nya ini, Smart TV SPC ST43 ini. Ada remote-nya plus baterai, ada buku garansinya dan juga ada manual book-nya. Ya memang untuk perangkat elektronik apalagi yang harganya jutaan itu sangat dibutuhkan kartu garansi ya kan, apalagi TV. Nah, ada yang aneh dalam buku garansi dari SPC ini. Kenapa? Di dalam buku garansi SPC ini, dia berani menggaransi 10 tahun garansi servis produk dan 1 tahun untuk produknya. Selain itu, dalam SPC ini ketika kita pas unboxing tadi, ternyata di dalamnya ada 2 set stand bracket plus baute ya. Dan sudah ada baterainya. Jadi tinggal langsung plug and play aja. Ya, jadi ya lumayan komplit ya di dalamnya ketika kita udah unboxing dan kita sudah coba di belakang saya ini. Dan untuk harganya, untuk SPC ST43 ini dibanderol kurang lebih di pasaran 3,6 sampai 4 jutaan. Untuk waktu sekarang ya, di bulan Mei 2022 ini. Untuk produk ini dibandingkan yang kemarin, yang Mi TV 443 ini lebih mahalan ya. Kalau yang kemarin Mi TV 43 inch itu kurang lebih 3,5 jutaan. Oh ya, sekarang ingetin bagi yang kemarin belum ngikutin, liatin video review kita yang TV Smart TV 43 inch dari Xiaomi, bisa lihat di video sebelumnya atau klik link di atas, di bawah juga ada. Oke, yang pertama kita bahas dari segi dimensinya. Untuk dimensi dari Smart TV SPC ST43 ini
Panjangnya itu 970 mm, hampir 1 meter persis. Dan untuk tingginya ini kurang lebih 563 mm dan memiliki ketebalan 91 mm. Dan Smart TV ini mempunyai berat 8,5 kg. Nah, perlu agan-agan ketahui untuk Smart TV SPC ST43 ini juga belum bertipe baseless ya. Baseless itu ini pinggirannya ini ya. Ini masih agak tebal, jadi kalau kita ngomong baseless ini hampir tidak kelihatan pinggirannya ini. Jadi sama seperti model yang Mi TV 43 inch kemarin itu juga belum memakai sistem baseless. Yang kedua, dari segi desain untuk SPC ST43 ini terlihat biasa aja, tidak ada yang istimewa, hampir sama seperti Smart TV pada umumnya. Dan apalagi untuk yang ST43 ini juga belum dilengkapi dengan baseless sama seperti Mi TV yang 4 kemarin. Nah, ada baiknya SPC itu memberikan fitur yang baseless atau juga mungkin yang ring samping kanan kirinya itu ini dibuat dari metal biar kelihatan lebih premium atau lebih elegan gitu ya. Di bagian depan layar TV ada logo SPC di bawah layar, dan untuk bagian bawah terdapat satu pasang bracket dudukannya. Di bagian samping dan atas tidak ditemukan apa-apa selain bezelnya. Lanjut untuk bagian belakang, di bagian belakang terdapat beberapa port. Ada satu port RCA, satu port kabel optik, satu port LAN, 3 port HDMI, 2 port USB 2.0 dan 1 port antena. Gimana, cukup lengkap nggak tuh? Ya cukup lengkap lah untuk desainnya ya. Cuma ya kekurangannya masih sama seperti komputer-komputer lainnya. Ini desainnya biasa aja. Selanjutnya ada desain remote-nya nih. Remote-nya ini kelihatan rame banget ya. Ini beda dengan Smart TV lainnya. Entah ini keunggulan atau kekurangan saya nggak tahu. Kalau Smart TV pada umumnya itu keyless atau mungkin cuma ada sekitar 12-14 tombol aja. Ini rame banget, ada semuanya. Nah, mungkin tujuannya remote ini untuk 2-in-1 ya. Satu untuk Android TV dan satu untuk digital TV. Yang ketiga, dari covering atau casing untuk Smart TV ST43 ini masih didominasi dengan bahan plastik ya. Kalau menurut saya sih, kalau mau lebih enak dilihat, lebih aman, mungkin di bagian pinggiran gini ada lapisan karet ya, biar nggak kegores atau biar ada benturan, itu lebih aman. Untuk segi warna untuk Smart TV SPC ST43 ini setahu saya lihat sana sini itu hanya ada satu warna. Jadi mohon koreksi kalau salah ya. Dan warnanya itu cuma hitam seperti yang kita review kali ini. Ayo sekaligus kita langsung bahas spesifikasi yang ditawarkan dari SPC 43 ini. Smart TV SPC ST43 ini dibekali dengan ukuran layar 43 inch 970,14 x 563 x 91 mm. Untuk tipe layar ini sudah di LED with 16,7 juta warna dan dengan aspek rasio 16:9. Sedangkan untuk resolusi layarnya 1920 x 1080. Kecerahan layarnya 230 CD/m. Kontras layarnya 3000:1. CPU ARM quad core 1,1 GHz. Sistem operasi Android 9.0 upgradable up to 11. Kapasitasnya 8 GB, RJ45 10/100M auto identification, koneksi Wi-Fi dan Bluetooth IEEE 802.11 BJN 4.0 LE ya. Optikalnya 1 port, HDMI 3 port, 1 port HDMI ARC dan 2 port HDMI 2.0. Untuk RCA, AV-in-nya 1 port, TV, DVB-C T2 1 port, USB 2 port, USB 2.0 ya. Untuk konsumsi dayanya 90 watt dan kurang lebih 5 watt ketika standby. Ukuran dimensi packagingnya 1060 x 126 x 625 mm. Beratnya 8,5 kg. Oke, sedulur Ungustur, kita akan nyobain beberapa fitur yang ada di Smart TV SPC ST43 ini. Hayo. Yang pertama, tes Google Voice Remote ya. Ya betul, remote ini sudah support ke Google Voice ya lur. Jadi tinggal ngomong aja, TV-nya udah bisa diperintah, ya kayak kita diperintah sama majikan gitu ya. Jadi kita tinggal pencet tombol Google Voice yang ada di tengah remote dan bicara, misal, "What's the weather?" Dan otomatis TV akan memberitahu info cuacanya. Kedua, ada fitur Chromecast built-in. Fitur ini memungkinkan kita berbagi layar dari Android ke Smart TV-nya. Misalkan kalau kita mau play YouTube dari HP ke TV, kita tinggal pilih logo Chromecast di HP
dan nanti videonya akan otomatis ke play di Smart TV-nya. Yang ketiga, kita cobain fitur Android TV. Fitur ini mungkin fitur utama untuk bisa menikmati aplikasi seperti Netflix, YouTube, dan kawan-kawannya. Karena di Smart TV SPC ST43 ini tidak tersedia fitur patch wall seperti halnya di Mi TV 4. Dan untuk tampilannya mirip dengan Android TV pada umumnya, lebih simpel dan agan-agan bisa ngedownload aplikasi Android lewat Google Play Store. Tapi saran saya jangan download yang gede-gede karena hanya memiliki memori 8 GB ya. Yang keempat, kita cobain fitur Parental Control. Fitur ini bisa dikatakan sebagai pembeda dengan Smart TV pada umumnya. Jadi fitur ini memungkinkan kita bisa membatasi penggunaan TV pada anak-anak, seperti mengunci input atau output ke Smart TV. Misalnya kasusnya jika anak kita sedang bermain PS5 tapi sering lupa waktu belajar, nah kita bisa memblokir inputan atau outputan PS5 yang lewat HDMI ke Smart TV ini. Caranya tinggal pergi ke setting, kemudian pilih saluran. Setelah itu pilih fitur kontrol orang tua, masukkan pinnya 1234, itu kalau default pinnya ya. Pilih input blokir, dan kita bisa pilih port yang akan kita blokir. Yang kelima, kita cobain untuk nonton TV. Ya, sensasi nonton TV menggunakan Smart TV ini cukup nyaman dan artian warna yang ditampilkan itu oke. Tapi jika agan-agan pengen lihat tampilan yang 4K, itu tentunya agan-agan harus membeli seri di atasnya ini ya. Yang keenam, kita cobain sound dari Smart TV ini. Untuk kualitas suaranya rasanya cukup jelas dan juga kenceng, lantang, karena sudah dilengkapi dengan Dolby Surround Speaker Stereo 16 watt dengan konfigurasi 2x8 watt di speaker system. Suaranya menurut aku ya lumayan oke nih, dan untuk bassnya ini lebih bagus dibandingkan yang Mi TV 4 kemarin. Jadi secara keseluruhan untuk Smart TV SPC ST43 ini saya mungkin berani ngasih nilai kurang lebih di angka 85 ya. Karena tetap aja masih ada beberapa kekurangan di sini. Di samping itu banyak fitur yang ditampilin dari Smart TV ST43 ini dari SPC, dan harganya juga sangat kompetitif. Kalau kita bahas keunggulannya, Smart TV SPC ST43 ini memiliki tampilan FHD dengan resolusi 1920 x 1080, udah di LED dengan 16,7 juta warna dengan aspek rasio 16:9. Ini multiple port, terdapat beberapa port yang tersedia di Smart TV SPC ST43 ini, dan support TV digital, mendukung lebih dari 500 aplikasi, garansi hingga 10 tahun. Smart TV SPC ST43 ini menggunakan tema cahaya baru. Tema cahaya yang mencolok tidak hanya menawarkan perspektif segar tetapi juga membuat konten yang lebih menonjol. Smart TV SPC ST43 ini disertai dengan Google Assistant yang memudahkan sedulur semua melakukan sejumlah aktivitas dengan cukup lewat suara sedulur semua. Dan Smart TV SPC ST43 ini mendukung pemasangan di atas meja dan juga di dinding. Tersedia port bracketnya semua. Smart TV ini sudah menggunakan OS Android, jadi kita bisa install aplikasi Android di TV kita, tentunya dengan memperhatikan storage yang dimiliki. Nah, untuk kekurangannya di Smart TV SPC ST43 ini cukup banyak kekurangannya ya. Meskipun saya berani ngasih nilai 85, tapi cukup banyak kekurangannya. Yang pertama, ini tidak dilengkapi dengan sistem patch wall seperti yang ada di Mi TV 4 kemarin. Artinya mereka lebih berani menggunakan patch Android seri mereka sendiri atau versi mereka sendiri. Dalam bundlingnya ini tidak dilengkapi bracket untuk dicolok di dinding ya. Portnya ada tapi bracketnya yang nggak ada, jadi kita harus beli extends. Kalau kita perhatikan benar-benar, ini masih punya penyakit yang sama seperti Smart TV pada umumnya atau TV LED yang ukurannya gede, yaitu ada sedikit shadow di bagian pinggir-pinggirnya sini. Kalau teman-teman perhatikan ya. Dan untuk masa garansinya itu ya yang tadi saya bilang wow banget 10 tahun. Tapi ternyata 10 tahun itu untuk servisnya, produknya 1 tahun aja.
Jadi untuk masa garansi ini masih kalah dengan brand-brand lain ya. Brand-brand lain berani ngasih garansi produk, nggak cuma servis 5-10 tahun. Bayangin tuh. Kalau kita bahas dari spesifikasinya tadi, saya menyebutkan ini ada port HDMI atau RCA-nya. Tapi sangat disayangkan dalam paket bundlingnya kita nggak dapat kabelnya. Portnya ada tapi kabelnya nggak dapat coy. Kita harus beli lagi extends. Nah meskipun tagline dari SPC ST43 ini sudah frameless, tapi ini masih belum baseless. Masih kelihatan pinggir-pinggirannya. Jadi ya masih kelihatan desainnya biasa aja. Belum semewah seperti yang kita pikirkan kalau kita di rumah-rumah orang kaya gitu ya. Jadi framenya menurut saya pribadi itu masih kurang tipis. Nah itu dia kekurangannya, sedulur semua, sobat semua. Nah tadi kita sudah bahas soal spesifikasi, kita juga udah nge-reviewin, kita udah bahas kelebihan dan kekurangannya. Bagi agan-agan yang pengen tahu info lebih lanjut bisa DM di Instagram kami atau tulis di kolom komentar di bawah ini agar kita bisa menanggapinya. Atau yang pengen request produk apa selanjutnya yang bakal kita review, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar atau juga DM kami. Kami tunggu komentar dari kalian, kami tunggu DM kalian. Like jika suka dan share jika bermanfaat. Dan bagi yang pengen langsung membeli TV ini, kami juga langsung sertakan ada link di deskripsi di bawah ini. Silahkan dicek. Ya oke, cukup segitu aja dulu di review produk kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan, informasinya sampai kepada Anda semua. Salam Umustur, your IT solution.